warga kerajaan. Saya di dalam beberapa saat ini membagikan tentang bagaimana Yesus menerobos batas, mendobrak tradisi yang tidak baik untuk masuk ke daerah Samaria. Dan dia sampai ke kota Sikhar itu, dan di situ dia bertemu dengan seorang perempuan yang kita kenal dengan Samaritan woman. Dan bagaimana dengan penuh simpatik Yesus menyapa dia. Jangan lupa salah satu julukan daripada sang penerobos ini is the friend of the sinner. Apa bayangan saudara kalau saudara harus membina seorang yang senikah 5 kali dan dalam keadaan kumpul kebo, dan seluruh masyarakat membuang, mengejek, melecehkan dia, tetapi Yesus berkata, berilah aku minum. Saudara, orang Farisi atau imam-imam tidak akan berbicara pada wanita ini, karena mereka mengira mereka akan terkena dampak imoralitas ataupun kekotoran dari wanita ini. Tapi Yesus justru, saudaraku, justru menjamah wanita ini dengan kasihnya, dengan pengertiannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Wanita ini menjadi orang percaya. Ketika dia bertanya, nanti kalau Mesias yang disebut Kristus itu datang, dia akan menceritakan segala sesuatu dan menerangkan kepada kami. Dengan tersenyum Yesus berkata, I am he that speaking to you. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan saat itu saudaraku, dia menaruh buyungnya. Ya, saudara tahu, Nomaim Nochaim, Lomaim Lochaim, artinya tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dia sudah mendapat yang lebih indah, yaitu mata air dalam dirinya karena percaya pada Kristus. Ketika dia sampai di kota yang dia hindari, karena semua orang melecehkan, meludah, melihat dia dan sebagainya, dia beritakan tentang Yesus. She's a new creature in Christ. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Catatan sejarah gereja mengatakan wanita ini namanya Santa Potini. Bukan cuma satu kota. Dia adalah sisa agent, a real agent of change. Lalu kemudian saudaraku, 5 saudarinya bertobat. Dia dari 5 pernikahan itu ada 2 putra dan 5 putri. Dan semuanya menjadi missionary. Jadi apa anak-anak kita? Semuanya pemberita kabar baik. Dan dia menerobos pergi ke Mesir. Orang Samaria pergi ke Mesir, wanita pula. Dan di Alexandria banyak jiwa dimenangkan, termasuk orang-orang Rom. Yang satu berkuasa atas Mesir. Dan berita itu sampai kepada Kaisar Nero, dan dia dibawa ke sana. Pertama-tama saudaraku, untuk membujuk dia, putri pada Nero diutus untuk memberikan hadiah yang sangat besar. Iblis itu begitu. Kalau dia menghalangi, dia mau menyogok saudara untuk menyangkal imannya. Tetapi apa terjadi? Putri Nero bertobat. Dia menjadi Santa Domnina. Saudara, gereja Ortodoks masih memperingati Santa Potini ini. Potini akhirnya jadi martir bersama 2 putra, 5 saudari, dan 5 yaitu 5 putrinya. Dan tetapi mereka memberikan dampak yang luar biasa. Speaking about transformation, agent of change, dialah wanita ini. Tuhan masih sama mengangkat orang hina dari dalam lumpur, orang miskin dari dalam debu, dan mendudukkannya bersama para bangsawan daripada bangsanya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bisa merubah frustrasi jadi prestasi. Dan ini terjadi dalam kehidupan seorang penerobos bernama Santa Potini. God bless you, kiranya yang saya sampaikan menginspirasi kita. Apapun yang pernah terjadi in the past tidak menentukan our future. God bless you, warga kerajaan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang mengambil keputusan yang tepat saat ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena kita sadari bahwa setiap hidup kita perlu Tuhan. Untuk setiap kita dikuatkan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita memulai ibadah saat ini dan kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan.
buat kasih setia Tuhan yang kami rasakan dalam sepanjang bulan ini. Terima kasih. Kami juga bersyukur buat bangsa dan kota kami Tuhan. Kami percaya kesejahteraan bangsa dan kota Jember merupakan kesejahteraan kami yang ada di dalamnya. Sebab itu kami percaya telah diberkati tanahnya, telah diberkati airnya, telah diberkati udaranya, telah diberkati penduduknya, bahkan telah diberkati pemerintahannya. Terima kasih, kami mau terus melihat tangan Tuhan yang bekerja lebih lagi dalam bangsa dan kota kami Jember Tuhan. Kami percaya buat pemerintahan yang baru dalam bangsa kami, dalam Jember Tuhan. Kami percaya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang cinta akan rakyat, pemerintahan yang penuh dengan hikmat Tuhan ada dalam pemerintahan Indonesia maupun Jember. Terima kasih, kami mau terus lihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar dalam bangsa kami dan kota kami. Sampai Indonesia, sampai Jember, penuh akan kemuliaan akan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami memberkati Pastor Timotius Arifin dan juga istri. Kami memberkati Pastor Ishak Latif dan juga istri. Kami memberkati Pastor Beni Kristanto dan juga istri. Terima kasih buat pemimpin yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya kiranya hikmat, pewahyuan yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan, kesehatan yang luar biasa ada atas hamba-hambamu, terus mengiringi pelayanan hamba-hambamu, sampai kami terus melihat ada hal-hal hebat, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang heran ada dalam setiap pelayanan pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang beserta, Tuhan yang memampukan hamba-hambamu untuk terus melayani Tuhan, memperluas kerajaan-Mu, dan terus meninggikan Tuhan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami dedikasikan ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami siap, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa seluruh kehidupan kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan setiap pujian penyembahan kami, biarlah itu manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Dengan segenap hati sembah Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu, ini hidup kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Biar ini jadi ibadah yang sejati, menyenangkan hatimu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan ya Yesus kepadamu. Semua untuk
Haleluya Roh Kudus. Shikarala barana bataka shikarala barana bay. Orana bashikarala barana bay. Lanjutkan karyamu dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar hidup kami sebagai perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini Tuhan. Hidup yang penuh dengan penugasan yang daripada Tuhan. Kami persembahkan hidup kami bagi Engkau. Jadi persembahan yang berbau harum, yang terbaik, semua yang terbaik, yang mulia, semua datang daripadamu dan untuk Engkau juga Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu Tuhan, hanya untukmu, sepanjang
kami kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami bagi Engkau. Kami mempercayai Allah yang kami layani, Allah yang setia, tidak pernah tinggalkan gerejamu. Bahkan waktu kami dihimpit, kami bertemu dengan jalan buntu, kami menjumpai keterbatasan kami. Di situ kami melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat bekerja. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu diperluas, nama-Mu dipermuliakan. Kami semakin berkurang dan Kristus yang semakin bertambah-tambah. Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Yesus, di dalam hidupku, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Raja, kebenaran-Mu, itu bagian kami, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kiranya Tuhan menemukan kami hati yang mengasihi, memuliakan, melayani Engkau, Bapa dan Rajaku. Oh, Kau Bapa kami, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu. Yesus indah bagi, ku percaya Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Di dalam hidup, datang kerajaan-Mu atas hidup kami. Kebenaran-Mu, itu bagian. Kau yang kupandang Tuhan, yang kupandang selama hidupku, terus mengasihi-Mu Tuhan. Yes, amin. Bapa dan Rajaku, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, bagianku Tuhan, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari cuma Tuhan katakan, Yesus, Kaulah segalanya.
Nyatakan Dia dalam hidupmu. Agungkan Dia dalam hidupmu. Itulah yang jadi bagian kami. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin. Mengasihi renungkan sejenak apa yang kita nyanyikan pagi hari ini. Sebab ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kerajaan Allah itu datang dalam hidupmu. Kami buka hati kami. Kami buka untuk Engkau berbicara buat kami pagi hari ini. Sebab kami mempercayai satu hal dalam hidup ini. Ketika Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan, kerajaan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Lanjutkan Tuhan karya-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami percaya karya Tuhan masih terus berlangsung atas kami. Mujizat terus terjadi atas hidup kami. Kesembuhan terjadi, pertobatan terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Tuhan utus berbicara buat kami. Kami percaya isi hati-Mu sudah Tuhan taruh buat kami yang ada di kota ini. Tuhan berbicara buat kami. Kami buka hati kami tundukkan segala pikiran-pikiran kami ke dalam di dalam Kristus. Dan biarlah Tuhan aja yang berbicara buat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan semua berkata, amin, amin. Silakan duduk saudara. Sebelumnya saudara, kami mengucapkan terima kasih buat Pak Xavier yang bersedia melayani kami pagi hari ini. Saudara, hamba Tuhan ini cukup luar biasa. Dia sampai hari ini mengembalakan di jemaat HFC di Rich Village Surabaya, saudaraku ya. Jadi nanti beliau akan memperkenalkan banyak hal, tapi biarlah setiap kita pagi hari ini akan dibekali dan diperlengkapi oleh hambanya ini, yaitu Bapak Xavier Quentin Pranata. Mari beri tepuk tangan buat Pak Xavier. Shalom, apa kabar? Ya Bapak Ibu, karena saya pertama kali di Jember, betul-betul pertama kali untuk ngisi, tahun depan ada di GPDI kalau nggak salah, di Jember. Saya kenalkan diri saya Xavier Quentin Pranata, dan ini ada keluarga saya, bungsu, ini yang bungsu, yang sulung, yang bungsu baru graduation kemarin, dan sekarang dia sudah balik ke Indonesia untuk sementara, mau meneruskan master degree-nya. Dan next, nah ini anak saya yang kecil bersama Meme, anak yang kedua dia sudah selesai. Jadi habislah tugas saya sebagai orang tua kalau anak-anak sudah selesai, betul ya? Tapi belum habis, belum mantu. Iya, belum mantu. Masih pergumulan. Khususnya yang bungsu, karena dia dapat bukan orang Indonesia. Jadi istri saya berkata, kok rasanya enggak srek ya? Terus saya bilang, enggak sreknya apa? Ngomongnya beda. Ya ngomongnya Inggris terus ya enggak apa-apa kan. Terus saya bilang, tapi setelah 3 kali datang ke Indonesia, istri saya berkata, ya baik juga sih anaknya, enggak apa-apa katanya. Meskipun jarang ngobrol, kadang-kadang saya biar ngobrol sama istri saya gitu. Katanya yang paling cocok itu kan menantu perempuan dengan mertua perempuan, betul ya? Yang sering gegeran. Di sini banyak anak muda kan?
80% anak muda yang saya layani di gereja di Australia, itu 80% memang anak-anak muda. Sehingga tadi Pak Beni sama Ibu ya awet muda, betul ya. Kalau saya awet tua. Istri saya pernah berkata begini, kita melayani di Aussie ini ada masalah usia. Dia berkata kita tiap tahun nambah 1 tahun kan, tapi new arrival, new student itu berkurang 1 tahun. Selisih 2 tahun, 10 tahun, wis 20 tahun. Oke, merasa tua. Nah itu sebabnya setiap kali saya melayani di Surabaya misalnya di mall gitu, yang antar makan siang saya mesti anak-anak muda. Dan urusannya hanya satu, konsultasi jodoh. Oke, karena saya matchmaking ya, banyak ngenalin orang dengan orang. Dulu anak Sydney saya kenalin dengan anak Perth, anak Brisbane saya kenalin dengan anak Adelaide, kayak begitu. Jadi akhirnya jadi dikenal. Bahkan sebagian jemaat manggil saya dokter cinta katanya. Waduh, ya ampun. Oke, nah hari ini saya ingin bicara yang sedang ngetren ya. Labubu, NPD, and Christ Centered Life. Ada Bu Maria juga ya, nanti kalau ada yang tanya soal NPD yang lebih detail, bisa tanya ke Maria. Oke, nah saya dulu belajar dan akhirnya mengajar kelas jurnalistik. Ada istilah man makes news, orang itulah yang membuat berita, betul ya? Nah intinya nama siapapun yang populer, artis, selebriti, politisi, bisa dipakai untuk mendongkrak produk. Istilahnya sekarang memviralkannya. Oh, udah dibantu yang di belakang ya? Oke. Ya, apa saja sehingga punya dampak ekonomi yang signifikan. Contohnya adalah Lisa Blackpink. Betul ya? Boneka Labubu sebetulnya sudah lama sih. Tapi ketika Lisa Blackpink nyantolkan di tasnya, jadi dia jadi sangat populer. Pakai belakang aja ya, dioperasikan di belakang aja. Iya. Nah sejak Lisa Blackpink gantungkan itu, heboh melanda seluruh dunia, khususnya Thailand. Bahkan Fanny di Surabaya itu punya 700 labubu, ori. Kalau dulu harganya 500 saja sudah ratusan juta. Apalagi sekarang harganya saya tanya, yang terakhir kamu beli berapa? 2.700.000 Pak. Nah kalau per biji 2.700.000, kemudian sampai punya ratusan, ya mending dibelikan rumah ya, betul ya? Siapa yang belum merit tolong angkat tangan. Bilang sama Blay, untuk modal merit aja ya, bilang sama sebelah. Iya dong, daripada untuk beli lah bubu. Tetapi yang keren adalah orang Indonesia. Coba kita lihat next. Next, sebelumnya. Nah, ini keren, bener-bener labu digantung, betul ya? Beli di pasar, gantung pakai rafia, jadi labubu. Ini jauh lebih keren, betul ya? Dan belakangan Lisa Blackpink pakai ini, jadi Louis Vuitton, pakai bentuk labu dan harganya jadi mahal. Oke, setelah ibu buat sendiri aja di sablon gitu, terus di sibal basket kan udah sama kan. Oke, nah ingat segala sesuatu yang ngetren itu belum tentu cocok untuk kita, betul ya? Saya ingat suatu kali saya diundang ini AFGF yang di New York untuk khotbah di sana, dan itu pas ulang tahun saya. Tanpa sepengetahuan saya, anak cowok dan anak cewek saya itu belanja di ini factory outletnya Nike. Oke. Dan dikasih saya hadiahnya. Happy birthday ya. Ketika saya buka kaget ya. Saya memang sangat suka Nike, tapi Nike yang itu ngejreng kayak stabilo itu. Jadi kuning jreng sama hijau jreng. Gak pernah tak pakai. Suatu kali diundang khotbah di Pak Latif tak pakai. Jemaat yang kenal saya bilang, Pak Silo Pak. Nah, ya itu gak enak itu Pak Silo. Terus saya bilang ijol dah, punyamu lebih soft ya, ukurannya sama ijol aja. Loh sungguh dah Pak. Oke, karena kalau anak muda kan lebih suka yang ngejreng begitu. Jadi lihat, man makes
news. Karena tanda tangan kita itu berharga. Betul ya? Waktu anak saya graduation, kami mampir ke factory outlet lagi. Kan jauh lebih murah ya. Selisihnya bisa 1 juta loh dengan di Indonesia. Nah, kemudian anak saya beli 1, untung lupa ini dapat sales. Terus saya bilang, ini kan biasa. Ya enggak biasa apa? Lihat tanda tangan di sampingnya. Tanda tangannya Tony Stark, Iron Man. Wah, papa juga tak beli 1 gitu. Waduh, biar kayak arek nom gitu. Tak lihat, gak seberapa, enggak apa-apa. Coba suatu kali kalau saya sama Pak Benny ngetop gitu, tanda tangan kita, luar biasa. Benny, Safir, gitu. Sepatu 1 juta jadi 100.000. Dikira jadi 10 juta. Enggak, gara-gara ada tanda tangan kami, jadi kacau, betul kan? Oke. Nah, jadi apa sih itu? Mengapa kita harus selalu ikut-ikutan? Kita gampang sekali mengikuti arus dunia yang kadang bahkan seringkali bukan hanya tidak berguna, tetapi justru merugikan kita. Betul ya? Nah, hal ini disebabkan istilah satunya, saya senang tadi ketika saya bilang bahwa di sini katanya mayoritas banyak anak mudanya ya. Nah, kita itu jadi korban FOMO. Yang 50 tahun ke atas tolong angkat tangan. Tahu FOMO? Oke, wah ini gaul banget ya, pastilah. Tadi Bu Maria bilang saya nanti akan khotbah tentang NPD, yang nggak tanya kepada Bu Maria. FOMO adalah fear of missing out. Jadi artinya apa? Takut ketinggalan zaman. Oke, fear of missing out. Sepupu saya itu fashion designer, lumayan terkenal. Dan suatu kali dia berkata gini, Pek, manggil saya Pek. Itu jas Pek kok konvensional, oke? Meskipun merek-merek mahal tapi konvensional. Tak buatkan tak? Saya bilang, coba tunjukkan sketmu, oke? Nah dia itu ambil Bachelor of Fashion Design, itu memang khusus pria dan dia summa cum laude lulusnya. Jadi waktu balik ke Indonesia ya lumayan laris kan. Didesainkan, tak lihat jaketnya. Loh, aku kayak Lee Min Ho ini. Jaket Korea itu loh, sial-sial, gila loh. Masa empek suruh pakai gini? Coba, sekali-sekali nanti respon jemaat gimana? Oh enggak, saya enggak mau coba-coba. Mereka jemaat mesem-mesem berarti punyamu gagal loh desainmu, oke? Nah, jadi kita akan lihat ya, di antara pembeli Labubu, itu saya enggak, itu uang-uangmu sendiri kan, betul ya, ada yang mengkoleksi. Setiap orang koleksinya beda-beda ya. Kalau saya koleksi saya buku. Jadi kalau saya pulang dari luar negeri gitu, pasti beli 1 koper lagi, isinya buku. Suatu kali saya pulang, koper pakaian masih, koper buku saya hilang. Saya sedih seminggu loh. Sampai istri saya bilang, kayak kehilangan anak aja. Loh, oke. Tapi ternyata sebulan kemudian buku saya balik, utuh. Mengapa orang Indonesia agak suka baca kayak ini? Oke, didelok kok bahasa Inggris kabeh. Wah, wis buang ya. Padahal bisa dijual sebagai pre-love kan. Anak muda sekarang sukanya sebagai pre-love. Nah, tapi pasti salah satunya ada yang NPD, ini Narcissistic Personality Disorder. Seringkali kita sebut NPD, nanti detailnya konsultasi ke Maria lah. Oke ya. Karena dulu Pak Gideon itu juga jatuh cinta karena NPD-nya itu. Oke, apa sih narsis itu sebetulnya ingin dianggap penting, ingin dirinya sendiri. Salah satu tahanan pengusaha yang ramai diberitakan, itu saya kenal dan keluarganya tadi pagi WA saya, Pak kayaknya memang NPD Pak, karena dia selalu pengen yang menonjol dan akhirnya terjebak oleh permainan tambang yang beritanya enggak karu-karuan, betul ya? Dia bisa belikan mamahnya Mercy terbaru, dia sendiri bisa pakai Audi, pakai BMW, kayak gitu. Tapi tujuan utamanya itu bukan untuk ya memang kenyamanan, tapi bisa jadi NPD. Dan tadi keluarganya berkata, kayaknya dia positif NPD. Nah, narsistik ini seperti begini, oke? Saat reaktif terhadap kritik. Siapa di sini yang tidak senang dikritik, tolong angkat tangan. Nah, setuju, itu benar. Saya juga enggak senang kok dikritik, betul ya. Daripada dikritik saya lebih suka kalau dikasih makanan, ya atau ya. Kan belum, aku kritiklah aku, tapi dikritik motornya mendelik.
Setelah itu senyumnya masam, jujur ya atau ya? Nah, dan tidak ada namanya kritik membangun. Ya itu membangun kamu tapi merusak aku ya. Self esteemku terganggu, betul ya? Nilai diriku merasa waduh dikritik. Padahal dikritik itu untuk kemajuan. Dulu ada mahasiswa S3 yang ketika saya kritik, dia nggak meneruskan loh S3-nya, doktoratnya nggak menyelesaikan. Tak tanya, kok kamu? Ya soalnya bukan hanya Bapak, dosen yang lain yang kritik. Kalau yang kritik itu hanya saya, itu berarti saya yang salah. Tapi kalau semua dosen penguji kritik, berarti yang salah disertasimu. Ya atau ya? Ya, jadi kritikan itu enggak apa-apa, baik-baik saja. Oke? Dulu waktu saya ambil S3, teman saya itu dari LA ya, dari LA, itu sudah tua, 10 atau 15 tahun di atas saya. Teman-teman bilang gini, ngapain Yun teruskan S3-mu? Belum wisuda dah mati loh. Ngomong gak enak itu. Terus dia ngomong ke saya, ini teman-teman bilang saya mati. Saya tanya, bilang, iya masih hidup tak kamu? Oh, salah tanya juga, betul. Dan dia tertawa, ya wajar ya usia saya. Sampai akhirnya kami wisuda bareng, dia tetap sehat sih. Kalau nggak salah sekarang ngelayani di New Jersey. Nah Bapak Ibu yang tadi saya kasihi, jangan terlalu reaktif. Yang kemudian memiliki tingkat keamanan diri yang rendah. Anak muda berkata, insecure. Tapi kalau sedikit-sedikit insecure, mau secure itu masuk tahanan. Itu dijaga 24 jam itu. Bukan ya satpam, tapi polisi Anda tidak bisa keluar, dijaga. Orang luar nggak boleh masuk, Anda nggak bisa keluar. Betul ya? Itu baru secure, betul ya? Safe and secure, tapi nggak cozy. Okay. Dan yang ketiga adalah mau menang sendiri dan defensif. Lihat 7 kurcaci itu ya. Oke, biasanya Snow White and Seven Dwarfs. Itu kan salah satunya ya modelnya kayak gini. Deketin aja nggak mau, selalu bilang go away. Wajahnya itu sudah defensif. Anda tentu punya teman-teman yang model begitu kan? Dideketin itu loh nggak menyenangkan. Tapi apa yang begitu jauh dideketin sudah wah hura-hura luar biasa. Banyak orang yang merasa saya itu ekstrovert. Tes psikologi saya bukan ekstrovert. Tapi juga bukan introvert. Menurut Bu Mari apa ya? Ayo, saya bukan ekstrovert, bukan introvert. Mengapa? Kalau saya ekstrovert, saya dulu kan di apartemen ya, di Melbourne itu saya bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan, jarang keluar gak apa-apa. Kecuali jemaat nelpon gitu. Dan jemaat saya rata-rata kan student dari Indonesia. Kok nganggur? Jalan yuk. Wah, baru saya jalan, cari refreshing. Kalau enggak saya diam aja di rumah. Jadi lebih hemat. Hemat apa? Hemat listrik. Bukan boros listrik, tapi hemat bensin, betul kan? Nah, kalau dijemput kan pakai bensin dia. Gitu. Bukan pelit loh ya. Oke. Nah, cenderung defensif. Dan yang berikutnya mudah marah atau meledak bila menghadapi sudut pandang yang berbeda. Ada orang-orang yang tidak mengenal istilah agree to disagree. Betul ya, agree to disagree kita tetap bersahabat. Contohnya apa? Soal pilihan presiden, soal pilihan wali kota. Nanti saya tanya, siapa Pak wali kotanya? Wah dia menyebutkan nama satu. Tim suksesnya ya? Oh bukan. Kalau tim suksesnya bisa terbelah 2. Kadang-kadang sudah di kotak suara itu loh, sudah di kotak suara itu kita masih ditanya itu. Yang mana ya? Yang mana? Waktu dulu saya bilang, pilih yang cantik aja. Karena pilihannya kan satu cantik, satu enggak terlalu ganteng kan gitu, betul? Nah kalau sekarang di Jawa Timur 3-3-nya cantik loh, pilih yang mana? Betul? Kalau mau yang pilih yang paling cantik ya yang pendatang baru lah. Loh, ya jujur loh ya. Betul kan? Oh iya, wah ini kelihatannya lihat penampilan. Oke. Nah, yang berikutnya merendahkan orang lain. Anda bisa melihat orang lain itu dengan pandangan yang gimana gitu. Kita sulit menjelaskan kan. Nah, itu gejala-gejala orang NPD. Nah, tadi kan saya kasih yes atau no gitu ya. Siapa yang perhatian? Ada tulisan yes and no di bawahnya. Nah, Anda nyoba enggak diri Anda tadi berapa yes-nya? Kalau Anda jawab yes-nya 3 saja, Anda NPD itu. Apalagi kalau 6, pasti sedikit gila. Pertanyaannya 5, jawabannya 6, betul kan? Oh yes-nya 6.
ini ngantuk atau memang nggak fokus. Karena pertanyaannya 5, yes-nya 6. Ini sangat MPD. Betul ya? Oke, bagaimana menghadapi NPD? Oke, kita akan lihat. Alkitab mengatakan bahwa kita bisa menjadi orang yang sangat narsis karena cengkeraman dosa. Coba lihat Roma 7 ayat 5, ayatnya sedikit beda karena saya pakai ayat, jadi ayat yang di internet ya. Sebab ketika kita masih hidup dalam kedagingan, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita untuk menghasilkan buah bagi maut. Nah, kok bisa sih? Karena terlalu narsis sehingga tidak menyadari kalau dirinya berdosa. Apalagi minta ampun dan bertobat. Sinfotini yang tadi dikatakan oleh Pak Timotius Arifin, itu kan memang luar biasa. Saya bulan lalu saya khotbahkan itu, Sinfotini itu. Kalau lihat hidupnya, History of the Sin and Santa dan Santo, nama dia ada di situ. Dan bayangkan dia seorang prostitute. Ada satu buku yang khusus membahas dia, From Prostitute to Preacher. Dari seorang pelacur menjadi seorang pengkhotbah, dan bukan main-main, pengkhotbahnya seluruh kota, the whole city, itu semua mendengarkan dia. Nah, inilah yang dikatakan this is the great sin of narcissist. That God will never forgive until they die. Kayaknya enggak alkitabiah ya. Padahal Tuhan itu pengampun. Kok mengapa yang narsis ini tidak diampuni sampai meninggal? Karena tidak bertobat. Iya dong, syaratnya pengampunan kalau bertobat. Kalau enggak bertobat ya enggak lah. Suatu kali saya khotbah di mall, sekarang Surabaya kan banyak di mall-mall gitu ya. Sampai belakang, full sampai belakang gitu. Oke, selesai ada seorang ibu nungguin saya, masih muda, 30-an tahun lah. Sudah matanya itu sudah bengkak. Saya langsung ajak pengurus gereja itu untuk dampingi saya. Saya tanya, ada yang bisa saya bantu Bu? Dia langsung nangis. Saya biarin dia nangis dulu. Sehingga sekretaris atau di admin di gereja saya itu di ruangan saya selalu ada tisu yang banyak. Soalnya orang konseling itu ngentek-ngentek tisu, betul ya. Seharusnya nyumbang tisu lah, iso entek setengah kotak lah. Baru cerita, betul? Dikira kita itu ilmu kebatinan, dia nangis kita udah ngerti. Ya enggak, tapi saya tungguin sampai dia nangis. Dan begitu selesai dia berkata, saya itu wanita panggilan di Surabaya. Wanita kelas atas, panggilan kelas atas. Jadi mungkin kalau pria hidung belang yang nggak punya uang ya nggak mungkin bisa membuk dia. Jadi kumpul di mall bersama jemaat yang lain ya nggak kelihatan karena tasnya juga branded. Tapi dia berkata, tadi saya dengar khotbah Bapak, saya ingin mengubah hidup saya. How? Gimana caranya? Karena dia berkata penghasilan saya memang dari situ. Nah, kita kadang-kadang memandang orang hanya dari sisi luar. Tidak pernah deep talk with her or with him. Betul ya? Kalau kita deep talk, maka dia akan cerita banyak mengapa begini, mengapa begitu. Ada seorang dokter yang sangat terkenal, bukan hanya terkenal mahal tarifnya, tapi juga cantik. Gak merit-merit. Karena best friend saya lama kan, satu kali saya telepon gini, dok, sorry ya, are you still available? Ya ngerti dong maksudnya. Oh yes, itu. Terus saya bilang, saya punya ini, computer science, graduate. Dia juga masih single, tak kenalin, mau enggak? Mau, akhirnya jadi, merit di Hotel Bintang 5 di Surabaya, gede. MC-nya itu bilang begini, ini pengantin berdua ini, mak comblangnya Pak Safir. Saya turun dari panggung karena dikasih hadiah sama mereka, ada 3 ibu nungguin saya, minta nomor HP. Pak, nonik saya belum cek nih Pak. Waduh ini biasanya, ini cewek-cewek nih, kalau umurnya 17 tahun, itu mesti tanya begini kalau ada yang naksir. Bu Ayu, kamu itu siapa? Waktu nasir saya. Tapi kalau dia sudah lulus, apalagi summa cum laude begitu, sudah master degree, dia berkata, loh siapa saya, kamu berani naksir saya. Tadi siapa kamu, sekarang siapa saya. Tapi kalau sudah mendekati sesek, jawabannya siapa saja. Oh, ya jangan downgrade ya. Oh saya enggak izinkan downgrade. Saya itu termasuk pendukung Piki. Tahu Anda Piki? Jadi cewek atau cowok yang susah cari jodoh itu saya dukung. Mengapa? Cari tas dulu ruwet.
Tadi saya cerita sama Pak Gembala itu. Suatu kali istri saya itu loh ngambil laundryan, jas ngambil laundry gitu. Terus sama bilang, Cik kok nggak dikirim aja, pas lewat. Tak lihat ada batik san seujian. Belum pernah saya lihat ada batik san seujian, betul ya? Biasanya kan ya ratusan ribu ya. Tak beli ya, san seuan ya lumayan lah. Istriku bilang, nggak usah. Loh kok nggak usah? Nek pasar satu nih meol seujian. Iya. Loh ini luar biasa ini. Selisih cemban loh. Tak terkait. San, istri saya kan Susan ya. San. Kalau kita pindah ke pasar situ, parkirnya wes nomban. Lah ini rugi cemban. Loh iya ya. Loh gak usah. Loh gak usah loh. Nah duit-duitku dewe. Sing pakai ya aku. Nanti gampang rusak. Ya rusak sekali cuci samban gue ya wes lah. Betul? Daripada sampai gojeng sate opwa. Tadi saya cerita sama teman saya ini. Saya punya best friend, itu butik batik termahal di Indonesia. Hem batiknya 40 juta loh. Oke. Karena apa? Itu hanya ada satu. Suatu kali teman-teman gereja saya ajak ke situ. Sudah puluhan pulang nggak beli apa-apa. Loh kok nggak jadi beli? Kemahalan Pak. Lah gitu aku jangan nelpon tak suruh buka loh. Itu tokonya tutup tak suruh buka gara-gara aku datang. Nggak beli sama sekali. Ini dibeli SBY, ini dulu Jodbus pakai beli ini. Ada temanku, kalau yang ini dulu dipakai SBY, berapa? Duh, 60 juta. Wes mbak dibadekno lagi gitu. Ya. Dikira saya ngapik terus murah ya. Orang Indonesia itu, betul ya? Itu salah satu yang kritikan saya yang harus kita ubah. Jangan sampai kita orang Indonesia dianggap murahan. Setuju? Siapa yang sudah nonton The Last Temptation of Christ? Si nom kabeh sing tuwek penting lihat nonton ya. Penyalipan Yesus dulu. The Last Temptation of Christ. Nah, waktu itu saya nonton di Hollywood Theater sama jemaat. Nah, tiba-tiba jemaat begini, Pak, mau roti gratis? Loh ada tuh. Loh di sini ada. Pokok setelah 10 o'clock gratis. Baru nonton bioskop datang ke situ. Udah pilih yo, aku pilih yang paling gede untuk breakfast besok kan. Bulenya itu loh langsung ngasih, thank you ya. Loh. Sudah dikasih gratis, thank you. Mengapa? Dia nggak perlu buang. Berarti kita dapat makanan buangan. Oh sisa, saya utuh loh, betul ya? Nah, ada ini di Philadelphia itu banyak orang Indonesia itu. Jadi ada seorang tukang cukur itu, dia akhirnya mau pensiun, udah pensiun aja ditutup. Tapi setelah seminggu gak kerasan, orang yang biasa kerja pensiun gak enak ya, bisa pikun kan? Nah, jadi akhirnya saya belum selesai. Sebagai kepala sekolah, saya dulu kepala sekolah international school ya, sudah selesai. Tapi dosen belum dong, dosen umurnya liuk seu kan. Saya kan masih kelihatan san seu, betul ya. Tambahnya, betul ya. Saya pokoknya dosen masih. Nah, seminggu kemudian dia buka lagi tuh potong rambutnya, barbernya. Tapi kali ini siapapun yang potong gratis. Kemudian ada florist, seorang ibu-ibu gitu potong di situ. Itu soalnya lintas gender. Setelah dipotong ditanya, berapa? Gratis. Loh, nah ini kan barber mahal. Oh ya, gratis. Besoknya ibu itu bawa selosin bunga mawar di situ. Bunga mawar kan mahal kalau di sana, betul ya? Selosin 12 kasihkan. Berikutnya polisi ditanya, berapa? Gratis. Berikutnya buat selosin donat dikasihkan tukang potong itu. Hari yang ketiga orang Indonesia potong. Wis tertawa ya, ngenyek mesti ngenyek itu orang Indonesia itu. Oke, potong gratis. Besoknya dia ngajak 12 lagi orang Indonesia untuk potong gratis di situ. Keren ya, nah itu. Jangan sampai kita model-model gratisan kayak begitu. Nah, lihat kita adalah budak dosa sampai dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan begini. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa, bahkan hamba dosa, slave of sins, itu dikatakan apa? Seorang hamba, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak tinggal dalam sebuah keluarga untuk selamanya, tetapi seorang anak tinggal untuk selamanya. Jadi apabila anak membebaskan kamu, kamu benar-benar bebas. When the son set you free, you really set you free. Jadi anak itu akan benar-benar memerdekakan kamu. Oke? Nah, lihat, yang ketiga kita perlu merendahkan diri agar memiliki sudut pandang Tuhan yang maha luas ketimbang pandangan kita sendiri yang sangat sempit. Oke? Lihat, sesudah itu
Yesus memanggil orang banyak serta murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Underscore memikul salibnya. Jangan memikul salib orang lain. Enggak akan kuat kok. Keren ya, jangan memikul orang lain. Siapa yang pernah nonton Dilan? Ada? Enggak tahu sudah berapa versi ya. Ada satu adegan yang menarik ya. Ketika hujan, cowoknya enggak ngasih loh jaketnya kepada ceweknya. Wah, kayaknya enggak gentleman ini. Tahu alasannya? Mengapa aku enggak pinjamkan jaket? Nanti kalau aku sakit, yang merawat kamu siapa? Oh keren, so sweet. Nah, jadi cewek jangan kesusu marah kalau cowoknya bilang begitu. Dia melindungi dirinya agar bisa merawat kamu. Nek kita dua-dua sakit, siapa yang merawat kamu yang? Waduh, cewek kalau digitukan kelepek-kelepek, betul ya. Oke, nah jadi kita perlu merendahkan diri agar memiliki sudut pandang yang berbeda. Kata menyangkal di sini termasuk menahan diri agar tidak ikut-ikutan arus dunia yang belum tentu cocok dan berguna bagi kita. Nah, saya itu baru belakangan ini loh pakai sneaker, padahal sejak dulu hobi saya itu sneaker. Sejak mahasiswa saya itu selalu pakai sneaker, pakai sepatu kets. Nah, jadi kadang-kadang saya tanya, kemarin saya nggak tanya dress code-nya apa. Karena ada gereja tertentu, kalau saya pakai jeans nggak boleh khotbah loh. Tak tanya dress code-nya apa, jas lengkap Pak. Waduh, berarti kalau saya pakai jas lengkap nggak bisa dong pakai sneaker, berarti harus pakai pantofel. Anak muda aja nggak tahu pantofel itu apa itu. Apa ban dalam, betul ya. Pantofel itu sepatu resmi itu loh yang disemir sampai mengkilap itu. Saya datang sudah lengkap pakai jas, nggak ono AC nih. Wih, kayak ndek spa ya. Tak lepas ya ora oleh itu. Lek di sini lek ndak pakai jas ndak untuk khotbah. Loh mateng aku. Berikutnya lek diundang meneh aku mikir. Lah aku lek pingsan ndek mimbar ya apa iki. Betul ya. Ternyata di sini waduh Pak Gembala, Bu Gembala pakai stiker cocok, salaman, betul ya. Kalau ke lembah pujian enggak sih? Enggak pakai sneaker dulu lah. Do you know what I mean? Betul ya. Iya. Kalau saya ke lembah pujian saya selalu pakai pantofel sih. Kalau tempat Pak Latif ya beda. Yang enggak tak pakai yang bolong-bolong aja, betul ya, pakai jin. Anda tahu dulu waktu kami baru aja bulan madu, istri saya pulang itu pakai jin yang belel, yang ice wash itu loh. Zaman dulu belum ada sobek-sobek. Saya tuh panggil mama, berdua dalam kamar, dikasih duit, belikan istrimu baju ya. Dikira aku melarat banget kayak suatu baju. Aku ngomong sama istri saya kemarin, lain kali pulang ke rumah mama pakai sing sobek-sobek, ngoben kita dapat berkat lagi. Ngawur atau itulah namanya seorang tua, betul melihat, waduh, ini mantuku. Padahal itu jin gres yang ice wash. Jadi yang bulak itu loh, dianggap mama aku beli yang bulak, betul ya? Ya enggak lah, gini-gini ya sayang istri kok, betul? Loh iya dong. Tapi istri saya termasuk orang yang sangat nyentrik. Mengapa nyentrik? Dia itu enggak tahan dingin. Itulah salah satu sebab utama mengapa kami for good balik ke Indo. Karena di Kanada itu frozen. Mengapa? Ada kalau pas mengunjungi jemaat gitu, ada wilayah-wilayah tertentu yang di dekat kutub itu kalau summer -5. Summer loh, Anda jangan tanya kalau winter -50. Jadi kalau Pak Beni tak undang khotbah di sana pas Natalan, wah silahkan. Pakai heavy blanket. Oke. Nah, jadi kita balik aja, kita balik. Anak saya bilang, ya enggak mah, sekolah mending di sini. Loh iya sekolah, tapi selesai balik loh ya. Nah kita bisa melawan FOMO dan NPD dengan life-centered life. Hidup yang berpusatkan pada Kristus. Bukan hanya penampilannya saja. Di jemaat saya nyentrik loh. Ada yang pakai salib itu salib rumah. Anda tahu salib rumah yang dipasang di tembok itu. Suatu kali muncul itu sampai ke DP pendong kali. Ya apa sih hari ini? Gede banget. Apa Pak? Terlalu gede? Oh enggak, kurang gede. Wes grandul. Lah iki kamu tuh takut Dracula atau gimana?
Istriku bingung, itu kok rada aneh to. Ya wis tanyakno dhewe lah perlu konseling. Nanti tak kirim ke Bu Maria nyapa gawe salib gede banget. Ya, gede bener salibnya. Ya bukan seperti salib rumah sungguhan, separuh nih. Anda bisa bayangkan kalau separuh nih 15 cm kali 10 cm gitu lah. Jut. Enggak tahu tuh kalung di situ di mana gitu lah. Itu juga bingung ya. Nah, dengan kehidupan, jadi bukan aksesoris, bukan penampilan. Sumber kita, kehidupan yang berpusat pada Kristus dimulai dengan kesadaran bahwa sumber segala keberadaan kita adalah Tuhan. Nah, bagi pendeta-pendeta yang kuno masuk gereja ini bisa dikomplain. Mengapa? Ini dipenuhi kuasa kegelapan. Lebih banyak hitamnya daripada putihnya, betul ya? Kalau Anda ke gereja saya, semua juga hitam. Oke, bahkan plafon nggak ada. Plafonnya itu nggak ada, jadi beton tok, dan kasih ini bunga daun-daun dan lampu-lampu kecil kayak cafe shop. Nah jemaat yang tua itu loh protes, Pak kok kayak cafe shop ya? Saya bilang lah aku suka ngopi yuk. Oke. Nah tapi gembala Anda wah modern banget, apalagi ibu ya. Luar biasa jingkrak-jingkraknya. Mengapa Pak Benny nggak berani menghina? Oh, nanti Daud aja narinya lebih kencang dari Pak Benny tadi kok. Betul ya? Oke. Nah, sumber kita adalah berpusat pada Kristus. Dimulai dengan apa? Kesadaran bahwa sumber segala keberadaan kita adalah Tuhan. Setuju? Dia menciptakan kita, memiliki kita, mengaruniai kita dengan talenta dan menulis kita. Setiap berkat yang kita terima berasal dari Dia. Kejadian 1, Kisah Para Rasul 17:26, Yakobus 1:17. Yang paling penting adalah memiliki kita. Kita mengenal presiden kita, pertanyaannya, dia mengenal kita enggak? Halo? Enggak, nah ya itu. Kita mengenal Tuhan, tapi yang lebih penting lagi Tuhan mengenal kita. Ayub, Tuhan kenal enggak? Kenal. Yusuf? Kenal. Maria? Kenal, itu berbagai macam. Lazarus? Ini kan gender ya, ada yang sangat suci, ada yang sangat berdosa. Tuhan kenal kan? Saya ingin ceritakan satu pengalaman yang menarik ya. Ketika Yesus kumpul dengan murid-muridnya, itu kan inner circle of Jesus Christ ya. Jadi kumpulan 12 murid itu kan luar biasa ya. Dan kayaknya Yesus sengaja sih mengumpulkan mereka. Kemudian dia berkata begini, it was written, ada tertulis, saya pakai terjemahan bahasa Inggris, karena ada satu frasa yang menarik yang diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, menurut saya lebih tajam yang bahasa Inggris. Kan dia berkata begini, it was written, I will kill the shepherd, and the sheep will go astray. Kalau gembala itu dibunuh, maka domba akan tercerai-berai. Betul ya? Saya percaya semua murid itu tertunduk. Itu semacam nubatan Yesus. Kita itu kalau sedang di atas dikerumuni, ada gula, ada semut. Tapi kita bangkrut, lihat aja. Your friend in need is your friend indeed. Kalau Anda jatuh bangkrut, ada teman Anda, itu sahabat sejati. Setuju? Kalau Anda jatuh melarat, teman Anda pergi satu-satu, itu bukan sahabat. Tapi teman, kenalan, atau ketemu aja di mana, ketemu di medsos begitu. Dan dia pandang muridnya satu per satu. Sampai pada Petrus. Dan Alkitab mencatat, apa yang Petrus katakan? Even if I have to die with you, I'll never will. Bahkan kalau aku harus mati bersama engkau, aku nggak akan meninggalkan kamu. Oke. Yesus pandang lagi dan berkata, before the rooster crow you will disown me 3 times. Sebelum ayam berkokok, kamu akan disown. Own itu memiliki, disown itu membuang. Kalau Anda didisown oleh pacar Anda, berarti Anda dibuang. Nggak usah kepo lagi, nggak usah browsing, lihat medsosnya kayak apa. Nggak usah dikepoin, setuju? Malah sakit hati, karena lihat dia sudah goncengi orang lain. Anda sendiri belum pernah digoncengi, tapi terpuruk di kamar sebulan. Puasa Esther, puasa Musa. Berakhir di kuburan. Oke, jadi disown. Lihat, jadi yang penting itu he owns me. Bilang, oh kamu itu loh milik Kristus. Bilang sama sebelah. Jangan berkata aku milik pacarku loh. No, pacar bisa melepaskan engkau. Setuju? Oke. Nah, setiap pemberian yang baik, dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan.
Nah inilah yang perlu saya jelaskan. Sekarang love scamming itu banyak sekali loh. Saya dengerin radio, ada ibu berkata begini, saya kenal dengan orang di medsos, saya curhat-curhat, saya sedang kesulitan. Nomor rekening ibu berapa? Langsung ditransfer 5 juta saat itu juga loh. Wah ini orang baik gitu. At the end of the day dia rugi 50 juta. Nah ini penipu ulung, betul ya? Kalau dia ngirim isi 5 juta, langsung tak hilang kontaknya. Langsung tak blok gitu. Dia bilang, ini penipu malah ketipu, betul ya? Kadal mau nipu buaya ya gak bisa. Bukan berarti saya buaya loh ya. Kalau kita ngerti trik-triknya ya kita segera aja, malah kita pancing biar dia kirimi. Ada teman saya juga ditanyai, kamu mau kijang? Terus teman saya berkata, saya sudah punya 3 kok. Langsung dimaki-maki sama dia. Berarti kan kelihatan bahwa dia mau bermaksud menipu. Jadi ketika Yesus memberi sesuatu, itu terjadi tidak ada bayangan atau pertukaran. Kalau kita dikasih hadiah terlalu besar, nggak perlu dicurigai, tapi perlu hati-hati. Suatu kali ada cewek di Jakarta, saya tahu itu, dia anak orang kaya di sana, ngajak saya dinner. Setiap kali ke Surabaya dia selalu ngajak saya dinner. Istri saya sangat paham. Baru saja kami udah fine dining gitu, dia keluaran kotak. Pak, kado ya untuk Bapak. Lalu saya bilang, ini bulan ulang tahun saya. Enggak, aku sedang seneng ngasih aja. Tak lihat arloji, dan lihat brandnya itu ratusan juta itu. Saya langsung bilang, kamu pernah lihat aku pakai arloji enggak? Enggak, ya sudah ambil pulang kembali. Dia tersinggung loh. Loh Pak, ini bukan dari papa loh. Ini dari tabunganku sendiri. Loh saya percayalah kalau tabunganmu, kamu anak konglomerat ya ngasih itu ya enteng aja bagi kamu. Tapi aku enggak butuh. Saya pulang, anak saya bilang begini, loh Pak, ya papa enggak butuh arloji. Tapi adik kan sedang kuliah di luar negeri itu butuh biaya banyak. Kan bisa diuangkan lumayan usah untuk bayar 1 semester, 2 semester. Betul? Iya betul, iya kan? Setelah pikir-pikir, ya bener ya. Ini suara malaikat atau suara? Tapi gak nyesal sampai sekarang. Mengapa? Karena sampai sekarang malah tetap bersahabat. Jadi bersahabatlah dengan orang yang super kaya atau tidak. Kalau kita tidak bicara uang, kita aman. Kan saya sering sekali ya pelayan di luar itu sebelum pandemi. Bisa ke 6 state gitu keliling. Nah suatu kali waktu pelayanan ada teman saya di sana. Dia berkata begini, Pak lain kali kalau di kota ini nggak usah di hotel ya. Saya punya apartemen yang specialty. Jadi satu unit itu, satu lantai itu hanya 6 unit, jadi gede. Nah anak saya tanya gini, Suk punya 1 lantai? Nggak dijawab nih sama teman saya. Dikira Yona nggak dengar, Yona anak sulung saya. Terus habis mau pulang, dessert, dia tanya lagi, Suk punya 1 lantai? Oh enggak yo, Suk punya 1 tower. Di mobil balik ke hotel itu dia bilang gini, Papa itu dari dulu sejak aku kecil loh. Saya itu kenal Papa itu sudah teman-temannya crazy rich. Enak ya? Enggak. Dan saya ngomongnya serius, enak? Enggak. Dia kaget. Anak kecil harus didikte ini, brainnya harus diubah, paradigmnya harus diubah. Yang enak itu kalau Papa yang super rich. Ya toh ya? Nah itu baru pinter, nemek temen lagi apa sih? Apa ya kita ngemis ke dia, betul ya? Ya lebih baik malah enggak, kalau bisa dikasih pun jangan diterima. Kalau ada udang di balik rempeyek, betul ya? Padahal saya percaya cewek itu enggak ada udang di balik rempeyek, karena memang temen sejak dulu. Papa mamahnya pun best friend saya, jadi dia memang, coba kalau dia ngasih bumbu pecel tak kasih, tak terima pasti. Karena saya itu hobi makan pecel. Kemarin saya khotbah di Betani, bahwa saya bilang saya hobi pecel, pulang dikasih tas kresek gede abot, sambal pecel semua. Aku seneng, sampai rumah istriku cemberut. Loh, kan kamu suka pecel, coba lihatin itu, super pedas semuanya. Enggak ada murus, oh ya wes digawa no sambal pecel ya sih salah, betul ya. Istri saya termasuk sulit Bu, nanti ketemu. Sulitnya itu sulit disenangkan, seleranya beda. Setiap kali pelayanan saya pulang, Mbak selalu tak belikan baju, tak belikan apa. Selalu bilang begini, modelnya bule. Lah modelnya enggak bule, aku tak pelayanan di Vietnam aja, betul ya. Lah ya memang di negara-negara bule ya baju-bajunya bule, kayak baju-baju karyawan gitu loh, manajer. Dia kan enggak seneng. Sampai hari ini loh enggak dipakai. Anak saya bilang, didol di Shopee. Atau didol di Pre-Love. Lu Pre-Love gimana? Wah ini anyar dress kok Pre-Love. Oke ya. Jadi jangan ada ini terms and condition apply. Pernah dengar kan? Ngisi bensin seumur hidup gratis. Loh,
Itu loh nggak gratis. Setelah Anda belanjakan kartu kredit Anda sekian juta, baru Anda bisa gratis. Motif kita, kehidupan yang berpusat pada Kristus berarti bahwa Kristus motivasi segala sesuatu yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Ringkasnya, Kristus adalah pusat motivasi dan inspirasi kita. Di dalam Filipi 3 ayat 10, kiranya aku dapat mengenal dia, bukan hanya mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya, serta bersatu dalam, nah yang bawah nggak enak ya, penderitaannya untuk menjadi seperti dia dalam kematiannya. Siapa yang sudah menikah, tolong angkat tangan. Oke, oh ya kasih wis tua ya. Udah. Anda ingat janji nikah? Your marriage covenant? Dalam suka maupun duka. Dalam sehat maupun sakit. Dalam kaya mau miskin. Faktanya enggak loh. Anda miskin, Anda ditinggal loh. Suatu kali saya ngisi di ibadah ladies gabungan di Surabaya. Mereka nggak tahu saya sudah datang dan duduk di sebelah meja mereka. Ibu-ibu kalau kumpul ngerumpi. Dan yang dirumpikan, ngerumpiin suami. Ini nggak enak kan? Hati-hati loh Pak, nah, ibu kayak enggak sih. Istri bilang tanya gini, kamu dibelanja berapa sama suamimu? Ada yang berkata 10 juta, 20 juta, ada yang 50 juta. Tapi ada ibu satu yang berpakaian sederhana, nggak jawab. Dan teman-temannya makin penasaran loh. Alah Bu, ayo Bu, berapa? Ini hanya diantara kita kok. Loh, diantara kita loh, wong 10. Itu pulang nanti sa-RT tahu kabeh itu, betul ya? Saya aja denger kok, ibu itu, saya memang nggak pernah dikasih uang belanja. Loh iya dah. Oh pantas ibu kerja juga ya? Loh iya, saya memang terbiasa kerja. Tapi bukannya nggak dikasih total ya enggak. Gini loh, waktu aku menikah, suamiku bilang begini, mah tak bukakan deposito 40 miliar, itu punyamu semua, bunganya ambilin. Ibu bilang cuma meneng aja. Ya enak ini ya, lah nggak balik sama aku gak usah mau belanja tapi kasih 40 M. Itu lenggari suaminya bunuh diri ya model-model gini loh. Ya kan, hati-hati. Jadi ngerumpi itu hati-hati. Motivasinya itu apa? Bukan hanya dalam senang, tetapi dalam hal menderita. Seia sekata. Nah, seia sekata, saya tidak seia sekata sehati sepikir dengan istri saya hanya dalam pelayanan. Saya itu kerasan sekali di 2 kota. Yaitu di Melbourne dan Vancouver. 2 kota itu sangat nyaman bagi saya. Bahkan sampai hari ini kalau saya pelayanan di Vancouver, jemaat yang nelpon saya bilang gitu, welcome home. Nggak ngomong selamat datang loh, welcome home. Dan malah bilang, kalau bisa stay lagi ya bersama kami, welcome home. Nah, tapi istri saya nggak suka, apalagi kami terakhir mau ditempatkan di Montreal. Dan Montreal itu half French, yang separuh itu berbahasa Perancis. Saya pernah kerja di perusahaan minyak Perancis, tapi sampai sekarang, dulu saya bilang sama bos saya, bos, kamu tak ajari bahasa Indonesia, saya ajari Perancis ya. 3 bulan kemudian, bos saya sudah lumayan bisa bahasa Indonesia. Saya gak iso loh Perancis. Perancis itu soalnya ngomong gak boleh tertelan, udah, gak boleh nyemprot. Tapi saya masih ingat satu hal, mungkin Bu Maria pasti ingat ini, laku song lamuye. Ada yang tahu artinya? Telaku gosong, telamu piye. Nah, iya kan, itu bahasa Perancis lumajang itu kayaknya. Oke, nah jadi Christ is the center of our home. Ada enggak yang disembunyikan? Yang ketiga, sasaran kita, kehidupan yang berpusat pada Kristus mempunyai satu tujuan akhir. Agar Yesus memperoleh kemuliaan, mengejar tujuan pribadi. Tidaklah salah, namun kemuliaan Kristus adalah kompas yang memberi arah kepada semua tujuan lain. Saya pernah nge-tweet di Twitter saya. Twitter sudah, bukan Twitter ya namanya, sudah tak beli, sehingga X kan. Lek percaya kan teman-teman begitu ya. Berarti adik Elon Musk ya, betul ya. X kan sekarang, Twitter, itu dari Safir itu. Coba tanya Elon Musk, nanti nggak dijawab, betul. Bener kan? Tujuan lain. Kompas, saya pernah nge-tweet di Twitter saya, itu kompas itu adalah kompas for passion. Jadi passionmu apa ya, arahkan di situ. Kalau passionmu melayani anak-anak, koordinator ladies di tempat kami nyebutnya Happy Sister, itu dia fashion designer, selalu ke orang-orang miskin, ke orang-orang penderita kanker, orang-orang HIV AIDS, tiap tahun. Jadi perayaan wanita di gereja kami enggak ada pestanya sama sekali. Kami selalu ibadah di pusat-pusat seperti itu. Dan kami datang bukan dengan tangan kosong.
Karena sebelumnya kami umumkan di jemaat, berapapun jumlahnya, itu kami store ke mereka. Enggak ada kami kurangi sama sekali. Jadi hanya dikasih kode ya, kirim ke BCA, belakangnya kasih akhiran 2. Jadi yang akhiran 2, saya ngomong sama bendahara kami, yang akhiran 2 langsung sisihkan, bawa untuk pelayanan. Biaya untuk ke sana, ya tanggung sendiri-sendiri dong. Betul ya, sudah melayani, minta dibayari gitu ya. Oke. Nah, harapan kita adalah kehidupan yang berpusat pada Kristus, pada akhirnya menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Kan ada orang berkata begini, don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh semua telur di keranjang yang sama. Ini bicara bisnis ya, karena ancur satu ancur semua kan. Biasanya orang diversifikasi, satu buka toko sepatu, satu online shop, sehingga bisnis satu mati, satu hidup. Tapi kalau bisnis itu sangat menguntungkan, ya lebih baik ditaruh satu keranjang dong. Yang satu keranjang untungnya 30%, yang satu untung 2%. Nah ngapain? Ya 30% lah. Nah tapi di sini juga di sini dikatakan, nah, kehidupan kita itu berani enggak kita naruhnya di keranjang Kristus? Siapa yang berani angkat tangan? Mempersembahkan hidupmu ke tangan Tuhan. Saya percaya kalau kita betul-betul all out memberikan hidup, Tuhan akan jawab meskipun kesannya impossible. Ada seorang wanita yang setiap kali saya pelayan di kota itu, dia melarang saya nginep di hotel, selalu di rumahnya. Dia anak orang Surabaya kaya, sama orang tuanya dibelikan rumah di sana. Nah, suatu kali saya sendirian sama dia, malam-malam nggak bisa tidur, ngobrol lah di ruang tamu itu, sampai menjelang dini hari. Terus tiba-tiba saya tanya gini, kamu kok nggak married, kenapa sih? Terus dia, sebentar ya, dia masuk kamar, dia keluarkan semua RMI-nya. Dan saya kaget, ternyata tulang punggungnya itu sudah dari besi. Dia bilang, saya itu mengalami sakit incurable disease. Itu sebab lihat kuku saya hitam, itu bukan si arsitek. Karena setiap kali winter, musim dingin, selalu menghitam. Dan saya berkata, kok menurut kamu impossible itu belum tentu. Iya, bagi kamu impossible. Ayo kita doa bareng. Anda tahu sekarang dia sudah menikah dengan cowok yang ganteng, dan cowok mau nerima dia apa adanya. Karena sejak awal dia berkata, kamu merit aku, jangan harap punya anak loh. Karena dalamku sudah kayak begini. Tapi diterima apa adanya dan dirayakan pernikahannya. Bukankah itu mengharukan? Sampai istri saya kalau ingat, kamu ingat enggak? Iya, ya happy ya, ikut happy. Iya, ikut happy. Lihat, ia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka dan maut tak akan ada lagi. Tak akan ada lagi perkabungan, tangisan, dan rasa sakit. Karena yang lama sudah berlalu. Nah, kita bilang jangan di satu keranjang, taruh aja di keranjang kita. Oke? Faith itu putting all your egg in one basket. Trusting in Christ. Suatu kali ada seorang pendeta diminta untuk siaran radio di US dan ditanya, your team? Temanya apa? God is my shepherd. Dari berapa? Mazmur 23. Dan dia tanya, that's it? Itu aja. Pengkhotbah itu berkata, that's enough. Ya sudah, cukup itu aja judulnya. Anda tahu berikutnya dia umumkan apa di radio? Minggu depan ada pendeta tamu yang akan khotbah di radio kita. Judulnya God is my shepherd and that is enough. Ditambahi. That is enough, ya cukup itu aja, God is my shepherd. Tapi dari judul itu, menarik kan? Kalau Tuhan adalah gembala kita, itu cukup. Setuju? Ayo, keren kan? Dia salah, tapi pengertiannya malah benar. Kalau Tuhan Yesus itu gembala kita, itu cukup. Gak peduli Anda diputus pacar, dapat yang lebih baik, setuju? Saya itu kalau ada 2 orang putus cinta menghadap saya, sering gitu mau putus menghadap saya berkata begini, oke saya doain, yang cewek kamu akan dapat yang lebih baik dari cowoknya. Cowoknya kadang-kadang agak tersinggung gitu. Terus saya berkata, kamu akan dapat yang lebih baik daripada cewekmu. Loh, kok bisa? Ya bisa, lebih baik bagi kamu belum tentu bagi orang lain kan? Itu soal kompatibel. Saya belajar untuk menjodohkan orang itu, selalu saya tes dulu kok. Ada tes, tak suruh ngisi, sudah cepet. Nanti saya tahu kalian cocok atau enggak. Nah, tes kompatibel itu apa? Bukan kompetitif. Kalau kompetitif terus saingan. Dulu saya kerja, istri saya kerja. Keluarga kami dari medis ya. Kalau enggak dokter, apoteker. Nah,
Karena istri saya mimpin apoteker di sebuah rumah sakit. Ketika apoteker itu merayakan Natal, ya dia dong yang nyalain lilin. Nah, saya nobadis di situ. Tapi kalau di kantor saya ganti saya yang nyalain lilin. Nah, jadi hargailah di mana saja. Itu kompatibel bukan kompetitif. Kompetitif itu artinya saingan. Kalau gaji pasangan lebih tinggi ngamuk, loh kok bisa? Itu salah. Tapi gaji pasangan lebih tinggi kita nganggur, itu lebih salah lagi. Itu ngawur pol. Setuju? Itu ngawur pol. Loh ngapain aku kerja? Bojoku loh kerja. Lah kok ki lanang apa? Ada lagi yang suami istri, istrinya loh ngomong saya sama suami saya cocok dengan kodrat Bapak. Kami itu kompatibel. Loh kok bisa? Lihat suami saya, pagi sampai malam kerja mati-matian cari duit. Lah ibu, ngentai duit DE. Biar imbang gitu loh, masuk cari tok. Kan katanya jangan menimbun. Waduh, ini ruwet yang model-model begitu. Di sini rasanya nggak ada ya. Nggak ada yang lebih parah maksudnya. Oke, inilah peringatan firman Tuhan yang tetap relate dengan sikon masa kini. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Banyak orang berkata American Dream, American Dream. Padahal make American great again. Betul kan kampanyenya Trump ya? Kampanye Trump. Saya itu loh bukan pencoblos Trump. Sampai hari ini 6 email setiap hari datang dari grupnya Trump. Dan Amerika apakah dream? Belum lama ini ketika saya membuat khotbah ini, Hurricane Milton melanda Florida kan. Dan Amerika kalau sedang ada musim badai, musim itu mengerikan sekali. Suatu kali saya diundang Natal di gereja di New York. Istri saya berkata, saya nggak berangkat. Loh, kenapa? Gak lihat lah kamu laporan cuaca. Ya saya lihat, New York sedang freezing. Bahkan Anda tahu air terjun Niagara itu beku loh. Anda bayangkan kalau air terjun aja beku, dinginnya gak apa. Jadi istri saya bilang, aku gak mau ikut. Gak mau ikut. Sama teman-teman ladies dianggap aneh. Karena kan banyak senang drakor ya, kalau lihat ada main salju gitu. Asik ya main salju, istriku tersenyum sinis. Ya kamu nyoba oh, pas musim salju 60 cm gitu, melaku kejeblos-jeblos, kepleset-pleset. Yang difilmkan itu selalu yang indah, ya toh ya. Yang nyerui salju digambarkan kan enggak. Setiap kali mengeluarkan mobil dari driveway, dari jalan, kita harus ngeruki, setelah itu kita harus siram pakai garam. Kalau enggak dia akan beku lagi. Nah coba bayangkan kalau setiap hari gitu, kan bisa nge-gym. Itu enggak seberapa. Yang paling parah ketika air ledeng membeku. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menggali sampai di tanah. Karena saluran ledeng itu sampai ke bawah, bawahnya beku. Itu kalau enggak Anda panasi, air enggak bakal ngalir. Mbok buka gitu, klotak, oh ya enggak. Kalau itu ekstrim banget, betul? Ngeri. Jadi orang itu sawang sinawang. Dan paling keren itu orang Indonesia. Ini benar-benar terakhir ya. Dulu waktu Tuhan menciptakan manusia, oke, dia itu kan pengen yang sempurna ya. Pengen sempurna gitu. Jadi lama, biar matang katanya di oven. Dibuka gosong. Anda tahu dari orang mana? Betul ya. Yang kedua, waduh nanti gosong ya. Sebentar saja diincang, sebentar saja dibuka. Belum matang, bantat jadi kulit putih. Yang ketiga tuh, enggak mau salah sekarang. Dinteni sampai sempurna, dibuka. Kulitnya sawo matang, jadi orang Indonesia. Nah, jadi ciptaan yang terbaik orang Indonesia. Bilang sama sebelah, kamu sawo matang itu manis, bilang gitu. Oke, masih duren, itu nyocoki. Gitu. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini hamba mengisi di tempat ini. Kami percaya ketika kehidupan kami berpusat pada Kristus, bukan pada hal yang lain. Maka we are on the right track. Terima kasih Bapak, karena jalan banyak orang yang menganggap jalan itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ajar setiap kami untuk menjadikan firman-Mu itu pelita bagi setiap jalan kami, agar kami tidak tersandung. Terima kasih Bapak, apapun yang kami lihat, apapun yang kami inginkan, apapun yang kami beli, biar itu juga mempertimbangkan banyak aspek di dalam kehidupan kami. Apakah itu perlu? Apakah itu berguna? Apakah itu memuliakan nama Tuhan? Kami memiliki hobi yang berbeda satu sama lain. It's okay Tuhan, kamu juga memahami itu. Tetapi ketika pengeluaran kami, semua budget kami habis untuk hobi kami, itu kami sudah mendukakan hati Tuhan Yesus.
Bahkan engkau, burung pun punya sarang. Tetapi engkau berkeliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk menebus setiap kami. Berkati Pak Beni, istri, seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah bangku-bangku kosong akan semakin terisi. Bukan sekedar kuantitas, tetapi biarlah kualitas jemaat semakin bertumbuh dan mereka melekat pada pokok anggur yang benar, sehingga aliran-aliran surgawi membuat kami hidup berkemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya yang mau melekat pada Kristus, mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. God bless you. Komunitas kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Dalam rangka menyambut Natal tahun ini, tim dekorasi gereja akan membuat pohon Natal kreatif dari botol air plastik bekas ukuran 600 ml. Untuk itu, kami membutuhkan 800 botol bekas, dan pembuatan pohon Natal akan dimulai tanggal 10 November. Kami mengundang seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan botol-botol ini dan ikut serta dalam proyek Natal bersama. Silakan membawa botol bekas yang bersih dan kosong ke gereja setiap hari Minggu atau menghubungi panitia untuk penjemputan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Natal dengan sukacita dan semangat kebersamaan. Akan diadakan baptis selam pada hari Minggu, 3 November 2024. Mari, bagi setiap jemaat yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baptisan adalah langkah penting dalam menguatkan komitmen iman. Jika Anda telah menerima keselamatan dan rindu untuk mengambil langkah ini, kami mengundang Anda untuk mendaftarkan diri dengan menghubungi Bapak Adi Chandra.
Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini bersama dengan kami. Kami menyambut Bapak Doni Dapot Siahaan dan kami menyambut juga Ibu Helen Siburian, atau ada nama yang belum saya sebutkan dan pertama kali datang beribadah. Mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri supaya kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak raja, anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, Aku anak raja. Aku anak raja. aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, Aku anak raja. Ayo, Bapak Ibu silakan doakan anak-anakmu sampai terdengar di telinganya banyak pengharapan, pernyataan imanmu, dan doa-doamu akan dijawab. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak jemaat mengulurkan tangan untuk mendukung mereka yang berdoa di depan bagi anak-anaknya ini. Kami mengucap syukur di hadapan kami berdiri anak-anak hebat. Generasi penerus kami Tuhan, anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang luar biasa dari orang tuanya. Kami percaya ada warisan iman, ada teladan pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan dari orang tua kepada anak-anak ini Tuhan. Dan kami akan melihat anak-anak itu tumbuh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati manusia, boleh berguna bagi dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih untuk orang tua yang telah mendidik dengan luar biasa. Terima kasih untuk guru-guru yang mengajar mereka. Terima kasih untuk lingkungan yang baik. Dan apapun yang mereka alami, kami percaya semua dalam rancangan Tuhan. Semua dalam izin Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kesehatan, kekuatan bagi mereka. Perkembangan kecerdasan mereka. Kecerdasan sosial, spiritualnya. Kami percaya Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan melepaskan semua berkat. Mari kita percaya, katakan amin. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Xavier yang sudah melayani kami di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. Mari saudara warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Boleh kasih salam kanan kiri saudara, katakan semangat menjadi berkat. Semangat menjadi berkat. Mari tuai jiwa-jiwa. Hidup kita bukan untuk kita lagi, tetapi untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa hidupmu? Haleluya. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Musim baru. Musim baru telah tiba. Sukacita melimpah. Saat penuaian
Ya, oke, kita akhiri bagian kita. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersama dengan seluruh umat-Mu berdoa buat Bapak Xavier yang sudah Tuhan utus buat kami. Urapi hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu ini diutus. Ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah, dipulihkan kehidupannya. Memberkati keluarga dan rumah tangganya, bahkan jemaat yang digembalakan, kami percaya semuanya seiring, sejalan dengan Kristus sebagai kepala, dan mereka semua dipertunangkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami berdoa memberkati hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus, disertai dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang kami memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Buat persembahan Natal juga Tuhan, kami tahu semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kami. Bagi setiap umat-Mu yang sudah menabur Tuhan, kami percaya langit tetap terbuka atas setiap kehidupan kami. Dan kami boleh tetap menikmati berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, mari kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah turun atasmu, menyertai perjalanan hidupmu, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati orang tua mertuamu, diberkati seisi rumah tanggamu. Dan kami percaya semua ada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dan melimpah atas hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Setiap umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.